Shalom anak-anak terkasih. Pada video hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, memasuki pembelajaran kelima. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apa yang nampak dalam gambar tersebut? Ya, itu merupakan gambar orang yang sedang mencangkul. Mencangkul merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan kekuatan dan kemampuan manusia. Seringkali kita menemui para petani yang ada di sawah, mereka tetap mampu mencangkul meskipun usia mereka tidak lagi muda. Mengapa? Karena mereka memiliki tulang dan otot yang kuat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar bahwa tulang dan otot merupakan salah satu organ gerak yang ada pada manusia. Nah, sekarang apakah kamu tahu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan individu dapat bergerak. Adapun fungsi dari otot yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Otot menggerakkan jantung. Dan 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat seperti nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot pada manusia: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita karena dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri dari otot polos: 1. Berbentuk gelondong. 2. Terletak pada organ dalam. 3. Memiliki inti sel yang berada di tengah. 4. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. 5. Dipengaruhi saraf otonom atau saraf tidak sadar. 6. Tidak dipengaruhi oleh otak. 7. Otot polos biasanya terletak pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan di saluran kemih. Selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Oleh karena itu, otot lurik ini disebut juga otot rangka. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Disebut otot lurik karena adanya sisi gelap terang yang berselang-seling. Adapun ciri-ciri dari otot lurik yaitu: 1. Berbentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4. Berbentuk panjang dan memiliki banyak inti sel. 5. Mempunyai pigmen mioglobin. Dan 6. Inti selnya berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung ini
merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-ciri dari otot jantung: 1. Berbentuk silindris, 2. Memiliki percabangan, 3. Terletak di jantung, 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, 5. Bekerja tanpa kesadaran manusia, 6. Bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai otot pada manusia. Sekarang kalian menjadi tahu apa saja fungsi dan macam-macam otot pada manusia. Nah, pada pembelajaran 2 yang lalu, kalian telah belajar mengenai cover. Nah, apakah kalian ingat apa itu cover? Betul sekali, cover nama lainnya adalah sampul buku. Untuk menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Kemudian, kamu harus menentukan latar atau desain background dari cover yang akan kamu buat. Desain membuat cover terbagi menjadi 2 macam. Cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana, dan cover dengan desain yang penuh warna dan gambar. Pada cover desain pertama tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Sedangkan pada cover desain kedua, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, pada jenis ini juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, demikian sedikit tambahan informasi mengenai desain membuat cover atau sampul buku. Selanjutnya, kita akan menuju ke pembelajaran ke-6. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang gerak otot. Agar menghasilkan gerak, otot bekerja secara berpasangan. Nah, pasangan otot ini terdiri atas 2 jenis, yaitu antagonis dan sinergis. Otot antagonis yaitu pasangan otot yang melakukan gerakan berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi. Sedangkan otot sinergis adalah pasangan otot yang kerjanya saling menunjang. Adapun macam-macam gerak pada otot yaitu gerak fleksi dan ekstensi, gerak abduksi dan adduksi, gerak pronasi dan supinasi, serta gerak elevasi dan depresi. Gerak fleksi dan ekstensi. Gerak fleksi merupakan gerak membengkokkan, misalnya membengkokkan siku, lutut, dan jari. Sedangkan gerak ekstensi adalah lawan dari fleksi, yaitu gerak meluruskan siku, lutut, dan jari yang tadinya kita bengkokkan. 2. Abduksi dan adduksi. Abduksi adalah gerak menjauhkan dari sumbu tubuh.
Misalnya gerakan tangan dari semula tegap kemudian merentangkan tangan. Sedangkan aduksi kebalikannya, gerak mendekatkan dengan sumbu tubuh. Misalnya tangan yang semula direntangkan menjadi tegap. Gerak pronasi dan supinasi. Gerak pronasi adalah gerak memutar lengan sehingga telapak tangan kita menelungkup. Sedangkan supinasi adalah gerak memutar lengan sehingga telapak tangan kita menengadah. 4. Gerak elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerak mengangkat ke atas, sedangkan depresi adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Nah, demikian macam-macam gerak pada otot. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga otot agar terjaga? Cara menjaga otot diantaranya 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Biasakan melakukan peregangan terlebih dahulu. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan 6. Meringankan nyeri otot dengan krim khusus. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai otot pada manusia. Sekarang kalian telah mengetahui macam-macam dan cara menjaga otot. Oleh karena itu, mari kita jaga dan pelihara otot kita. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Shalom.